Gimana anak-anak? Siap? Siapa? Allah siapa? Siapa? Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Ini yang bisa muncul dari mana aja nih? Dari Lampung hadir. Dari 12+1 Pak. Palembang. Palembang hadir. Palembang. Mana? Wai kanan hadir Pak. Wai kanan. Halo Pak. Palembang Pak. Palembang Jambi, hadir Jambi. Pak. Wai kanan. Mana? Baik kanannya. Iya, Pak. Kanan. Peng sewu Pak. Bulu. Kanan. Katung. Katung hadir, Pak. Riau. Ya, Katung hadir, Pak. Rawajito hadir Pak. Laut situ. Bicak. Mana lagi? Riau Pak. Riau ada ya? Pak. Mana? Hadir Pak. Oi. Ilham ya? Riau. Ya Pak. Riau. Padang. Belum. Nggak ada Pak. David. Belum. Sewu, Pak. Belum, Pak. Gak bisa masuk. Yang deket nih kalian dah. Kalian Yandra. Aja. Baik, anak-anak. Suara bisa didengar? Bisa. Jelas ya? Bisa Pak. Bisa. Oke. Masing-masing Mas Soleh untuk mic dimatikan dulu ya. Ya, Pak. Nanti kita sesi tanya jawab boleh kita buka lagi. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Dewan Guru ini yang bisa ikut sepertinya Bu Heti, kalau nanti Pak Aziz nyusul, Pak Fahmi, mungkin ada Dewan Guru yang lain yang bisa mengikuti kegiatan pagi ini. Kita dalam rangka untuk silaturahim ya anak-anak. Kayaknya sudah pada kangen kita ini. Sudah berapa bulan kita tidak ketemu. Pertama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang senantiasa oleh Allah dilimpahkan pada kita semuanya. Kita dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak juga di rumah tetap dalam keadaan sehat, walaupun ya sekarang ini pandemi virus corona ya COVID-19 yang sepertinya belum bisa bersahabat dengan kita. Jadi justru di akhir-akhir ini bertambah lagi banyak yang mudah-mudahan, tapi ini kita semua tetap mendapatkan pertolongan Allah. Semua nikmat Allah disyukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Amin. Atas kesediaan anak-anakku sekalian bisa mengikuti undangan pertemuan di Zoom kali ini yang kita laksanakan di awal tahun ajaran ini, walaupun kemarin anak-anak juga sudah mulai mengikuti, boleh dikatakan pemanasan lah ya, pemanasan untuk kalian belajar PJJ, pembelajaran jarak jauh yang sudah kita mulai 3 hari yang lalu. Semua disyukuri, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Anak-anak sekalian, Amin. Yang pertama perlu saya sampaikan selamat kalian yang sudah dinyatakan naik kelas. Ya. Naik kelas mulus atau naik kelas bersyarat?
Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kalian capai hingga saat ini, ya Allah berikan kebarokahan untuk kita semuanya. Amin. Amin. Kemudian Amin. tentu kita melihat bahwa kondisi yang sekarang belum bisa kita bertatap muka langsung, anakku sekalian. Tentu memang ini bagi kita semua juga dalam kondisi yang serba sulit memang ya. Kami guru-guru juga harus mempersiapkan sedemikian rupa untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran walaupun kita bisanya hanya jarak jauh. Ya. Dan anak-anakku juga mungkin memang harus menyiapkan waktu. Ya. Menyiapkan waktu, kemudian menyiapkan tempat, kemudian juga apalagi ya dengan kondisi PJJ ya harus menyiapkan kuota, ya harus menyiapkan segalanya. Ya. Artinya ini sesuatu yang tidak biasa, ya. Sesuatu yang tidak biasa. Dan memang saat ini di kondisi new normal ini adalah kita membiasakan sesuatu yang tidak biasa, harus kita biasakan. Maka dari itu anak-anak yang pertama yang saya ingatkan supaya tetap bersabar, ya bersabar mengikuti kegiatan yang memang oleh pemerintah sudah dicanangkan sedemikian ini. Kita belum bisa bertatap muka. Belum bisa bertatap muka. Walaupun mungkin anak-anak sudah dapat edaran ya dari sekolah, dari yayasan bahwa kemungkinan kelas 11 dan 12 itu akan diperbolehkan masuk ke pondok ya mungkin awal September. Itu pun kalau kondisi membaik anak-anakku ya. Kalau kondisi membaik. Karena kalau kalian melihat perkembangan penyebaran COVID yang sekarang ini justru tambah banyak. Ya. Tapi ya mudah-mudahan ini segera berakhir lah. Kita banyak berdoa kepada Allah. Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi kalian yang dari kelas 10 naik kelas 11, yang kelas 11 naik kelas 12. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran kalian yang semua dengan terbatas ini tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, ya diharapkan tentu mungkin kalian dengan yang adik kalian yang kelas 10 belum bisa bertatap muka, tetapi sekarang ini yang kelas 10 sudah berada di pondok. Ya. Sudah berada di pondok. Dan kalian punya adik kelas, ada lima kelas, ya, ada 5 kelas. Alhamdulillah, IPA ada 3 kelas, IPS ada 2 kelas. Ya. Yang mudah-mudahan kalian segera bertemu nanti, ya, ketika kalian sudah masuk di pondok. Untuk itu juga saya menitipkan supaya ketika sudah nanti berada di pondok ya supaya bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kalian. Kemudian anakku sekalian, proses pembelajaran di masa PJJ yang demikian ini itu memang banyak kendala. Saya yakin mungkin yang sinyalnya sulit ya harus berlari-lari mencari tempat ya. Selamat datang Bu Nani yang bergabung. Ya itu ada Bu Nani. Kemudian anak-anakku sekalian di hari-hari yang kita mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran ini tetap kami berharap seluruh dewan guru, kami, kepala sekolah dan seluruh staf juga mengharapkan kalian supaya tetap
dalam proses pembelajaran ini diikuti dengan sebaik-baiknya. Semangat. Ya. Jadi dengan semboyan tiada hari tanpa prestasi apapun. Jadi prestasi itu bisa dikejar walaupun dalam kondisi apa saja. Ya. Di rumah, walaupun di rumah saja, saya lihat banyak yang kemudian punya inisiatif, ya, punya apa namanya ide-ide yang cemerlang, jadi YouTuber, jadi apalagi, apa saja jadi bisa jadinya. Nah, ternyata hikmahnya banyak. Prestasi bisa diraih, ya tiada hari tanpa prestasi. Selalu berprestasi. Apa saja yang bisa kalian dilakukan di dalam rumah. Budayakan prestasi. Kalau sudah jadi budaya prestasi itu artinya apa? Prestasi itu ada pada pikiran kita, ya. Prestasi itu selalu menggaung pada apa ya? Angan-angan kita. Maka itulah menjadi salah satu pendorong kita untuk menjadi orang yang sukses. Kemudian aku harus berprestasi. Ini yang coba ditanamkan dalam diri kita. Ya, semboyan ini mari kita gaungkan. Tiada hari tanpa prestasi, selalu berprestasi, budayakan prestasi. Kemudian apa? Aku harus berprestasi. Ini yang menjadi penguat bagi kalian untuk meraih cita-cita yang setinggi-tingginya. Anakku sekalian, kondisi apapun tidak akan menjadi penghalang untuk kita menjadi orang-orang yang sukses. Apapun, ya, apapun bisa. Maka dari itu ya kita upayakan untuk dengan teman-teman, mungkin di masa pandemi seperti ini tidak bisa bertemu ya, tapi kalian bisa saling bersilaturahmi itu ya dengan teman-teman itu melalui seperti ini juga bisa. Melalui WA paling tidak ya, bertelepon, sehingga apa? Saling memberi penguat ya, saling memberikan apa namanya harapan-harapannya kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita untuk ya walaupun kondisinya harus di rumah. Ya. Kemudian beberapa petunjuk anak-anak sekalian dalam kita proses pembelajaran PJJ. Saya mengevaluasi kegiatan PJJ di semester kemarin, ya, di semester kemarin. Terus terang saja memang pandemik, ya, wabah COVID itu betul-betul memang memaksa kita semua, ya, memaksa kita semua untuk melakukan yang hal tidak biasa. Jadi memang di sana sini masih banyak kekurangan. Termasuk kami dari Dewan Guru mungkin juga belum siap sebenarnya menghadapi itu, tapi memang dipaksakan untuk melakukan itu. Termasuk mungkin kalian juga belum terbiasa dengan kondisi harus belajar menggunakan jarak jauh. Coba kita sedikit tips mungkin cara belajar efektif ketika kalian di rumah untuk mengikuti ya selama pandemi ini. Yang pertama, kalian memang harus menyiapkan waktu, itu yang pertama. Siapkan waktu. Ya. Karena apa? Kalau kita tidak menyiapkan waktu untuk proses PJJ ini, maka kita juga akan kesulitan. Ya. Maka lihatlah pembelajaran yang sudah disampaikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Maka nanti dikomunikasikan sebaik mungkin. Ya, jadi kalian punya waktu yang memang harus mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, rapikan tempat kalian belajar. Jadi usahakan jangan di situ masih pakai sarung. Ada yang pakai sarung enggak ini? Jadi udah rapi ini, alhamdulillah saya lihat udah ganteng-ganteng ya, bajunya rapi-rapi. Ya. Jadi besok-besok kalau memang mau belajar, diusahakan memakai baju seragam. Karena apa? Takutnya ketika nanti di screenshot, nah bajunya aneh-aneh gitu. Nah ini mohon Mas Soli, kalau kita mau melakukan kegiatan belajar, dirapihkan mejanya, dirapihkan tempatnya supaya apa? Nyaman. Kemudian yang ketiga, cari tahu cara belajar yang sesuai. Ya namanya PJJ. PJJ itu kadang-kadang memang membosankan. Kalau
kami kemarin mendapatkan hasil angket dari kalian memang membosankan, ya, sangat membosankan. Apalagi caranya hanya itu saja. Ini mungkin yang artinya apa, kalian yang harus bisa merubah, cari cara belajar yang sesuai. Yang senang sambil ngemil boleh sambil ngemil, sambil siapin kopi sambil ngopi gitu ya. Yang penting proses itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian yang keempat, cari media belajar yang tepat. Ya, cari media belajar yang tepat. Kalian mungkin bisa bersepakat dengan Bapak Ibu guru belajar mau menggunakan apa. Mungkin kalau pakai Zoom kalian terlalu mahal biayanya ya. Ya, kalau mau mungkin lagi kangen sekali-kali boleh deh diusulin sama gurunya. Untuk proses yang lain bisa pakai Google Classroom atau pakai yang lain-lain yang kalian merasa nyaman untuk proses pembelajaran ini. Karena memang ini harus dibuat. Kalian yang membuat situasinya. Kemudian belajar bareng dengan teman boleh. Walaupun belajar bareng itu bukan berarti kalian harus mendatangi rumah. Ya. Kalian bisa bertukar pikiran melalui, ya tentu lewat medsos ini. Bisa pakai Google Classroom atau mungkin pakai WA atau mungkin pakai video call atau mungkin pakai ya seperti ini. Ajak teman-teman mungkin juga bisa. Kemudian juga dalam menjaga kesehatan kalian harus minum air putih yang banyak. Nah, ini yang penting ya. Kemudian berolahraga. Jangan lupa ya olahraganya. Jadi kalau pagi sebelum belajar ya olahraga sebentar gitu ya. Kan dari itu beberapa hal juga dalam pelaksanaannya saya tetap mengingatkan kepada kalian semua supaya tetap disiplin di dalam protokol ya kesehatan menghadapi ya, COVID-19 ini. Karena memang apa? Ternyata belum berakhir ya. Ternyata belum berakhir. Jadi kita yang harus sampai vaksin nanti ketemu. Ya. Ya kalau prediksi vaksin itu bisa digunakan di awal 2021, artinya masih cukup lama. Maka selalu pakai masker ketika kalian keluar rumah. Kemudian selalu cuci tangan, ya. Ketika mau makan, setelah makan, dari tempat yang kotor, dari kamar mandi, cuci tangan di tempat air yang mengalir dengan sabun. Kemudian selalu jaga jarak, ya, makan minum yang sehat, dan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah. Anak sekalian, beberapa informasi ya untuk proses pembelajaran PJJ ini ya, itu kemarin di surat edaran pun sudah kita sampaikan bahwa kita tidak tahu anak-anakku bahwa ini akan berakhir kapan PJJ. Tapi kalau melihat surat edaran itu kemungkinan PJJ akan kita akhiri mungkin tanggal 27 lah ya, 27 Agustus. 27 Agustus. Karena apa? Kalian tanggal 1 September sudah harus berada di pondok. Ini yang di pondok ya, sudah harus berada di pondok. Saya ingatkan ketika kalian mau berangkat ke pondok, itu yang dipersiapkan yang pertama minta surat kesehatan atau bebas COVID dari puskesmas setempat. Harus bawa surat rapid testnya, ya. Nah, insya Allah sekarang kayaknya sudah murah rapid test. Kemudian jangan lupa bawa piring, sendok, kan gitu. Kalau untuk di pondok nih ya, cangkir, karena di sini tidak boleh lagi bareng-bareng. Kalau kemarin kalian masih melihat cangkir minum yang di rantai, masih ingat nggak? Nah, selama pandemik ini tidak boleh itu bareng-bareng. Jadi kalian harus piring sendiri, harus sendok sendiri, harus gelas sendiri. Jangan lupa bawa tumbler, karena di sekolah insya Allah nanti disiapkan galon air minum ya, kalian untuk mengisi
air minum pakai tumbler masing-masing, ya, tumbler masing-masing. Apa? Ya, karena ya kita akan berupaya ya untuk menghilangkan minuman kemasan plastik akan kita coba bebas plastik. Jadi minum siapkan pakai tumbler masing-masing ya, dari rumah siapkan tentunya. Mungkin itu yang kira-kira nanti harus dipersiapkan. Untuk itu anakku sekalian di dalam proses pembelajaran jarak jauh yang akan kita laksanakan kemarin sudah kita mulai di 3 hari pemanasan lah kalau saya bilang ya, pemanasan bagaimana untuk ya Pak Ibu Guru sudah kita ikut IHT dalam proses untuk pakai Google Classroom. Mudah-mudahan lebih ke depan lebih menyenangkan lah, 1 bulan ke depan ini kalian belajar bisa lebih enak, lebih menyenangkan. Dan saya harapkan kalian supaya juga mempersungguh ya, bersungguh untuk bisa hadir. Ketentuannya bahwa penilaian nanti itu akan dilihat dari kehadiran kalian pada saat kegiatan PJJ. Kalau hadir ya supaya mengabsen. Ya, insya Allah guru setiap kali melakukan proses pembelajaran itu selalu mengabsen kalian. Ya, jangan sampai kalian hadir tapi tidak absen, nanti ya menjadi rugi kalian. Absen itu menjadi juga bagian dari penilaian. Yang kedua, ya kalau kemarin permintaan dari guru juga ada keaktifan kalian. Ya, keaktifan kalian. Jadi kalau Bapak Ibu guru itu chat memberikan tugas gitu, ya jawab saja, Mas Soleh dijawab, ya Pak siap, insya Allah dikerjakan begitu. Jangan dibuka saja tanpa komen apa-apa. Nah, itu menjadi juga penilaian bagi Bapak Ibu Dewan Guru. Karena apa? Nanti bingung, ini anak ini buka saja, ngerti apa tidak dengan tugasnya. Bisa di situ komunikasi kalau memang nggak tahu bagaimana ditanyakan dan sebagainya. Ya. Kemudian menyelesaikan tugas yang sudah diberikan dengan kesepakatan waktu dengan Bapak Ibu Dewan Guru yang mengajar itu supaya dikerjakan sampai kalian menunda. Karena apa? Kalau menunda satu pekerjaan itu nanti akan bertambah lagi pekerjaan yang lain yang harus kalian selesaikan. Ya. Maka salah satu juga item penilaiannya adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Guru. Kemudian juga mengikuti ujian-ujian yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu Dewan Guru maupun sekolah yang melaksanakan. Kalau nanti proses ini sampai MIT, mungkin juga MIT akan dilaksanakan secara PJJ juga gitu. Artinya kalian juga harus siap kondisi ini. Ya, tapi kita semua berdoa lah ya supaya ini tidak berlarut-larut. Kita juga mudah dalam proses. Nah, itu kita berdoa pada Allah semoga ya ini segera berakhir lah ya. Nah. Mungkin itu anak-anakku ya, karena waktu juga akan kita bagi-bagi dengan yang kelas cewek ya. Itu info dari sekolah. Mungkin nanti dari Ibu Heti atau mungkin Pak Ajis juga akan memberikan beberapa informasi. Mungkin nanti kita terakhir kita buka sesi tanya jawab juga boleh, biar semuanya bisa ya silaturahim ini bisa baik. So, demikian dari saya, mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Besok insya Allah kita mau motong kurban. Mudah-mudahan yang bisa kurban ini Allah memberikan pahala yang banyak, yang barokah. Amin. So, demikian informasi untuk di pondok ini. Kalian nggak ada ini kurbannya 1 sapi. 1 sapi dan berapa kambing gitu. Nah, ya alhamdulillah ada siswa kita kelas 10 yang jumlahnya sekitar 160-an. Ya, 160-an. So, demikian ya. Jazakumullah khairan. Salam-salam
dari kami untuk orang tua kalian, sampaikan salam kami, salam hormat kami. Ya mudah-mudahan semua baik-baik saja, sehat-sehat saja. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya.